Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu lagi bersama kami pada materi transformasi geometri. Pada kesempatan kali ini kami memfokuskan ke materi refleksi atau pencerminan. Nah, apa sih refleksi itu? Atau kalian tahu nggak sih contoh refleksi di kehidupan sehari-hari? Nah, di sini saya akan memberitahu kalian mengenai contoh refleksi di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seorang anak kecil yang sedang bercermin. Nah, jika diperhatikan, saat bercermin dengan cermin datar, maka kamu akan melihat bayangan yang sama persis dengan kamu. Seperti gambar di samping, dalam ilmu matematika hal tersebut dinamakan dengan refleksi atau pencerminan. Setelah itu yang kedua ada seorang pria yang sedang mirror selfie di spion mobil. Nah, sebuah spion mobil mencerminkan keadaan yang terjadi atau perubahan di belakangnya. Yang ketiga ada sebuah bangunan yang berada di tepi sungai. Nah, sebuah bangunan direfleksikan oleh sungai. Gambar bangunan yang terletak di bawah permukaan air merupakan bayangan dari bangunan yang berada di daratan tepi sungai. Nah, begitulah contoh refleksi di kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita membahas mengenai apa sih refleksi itu, nah kita ke tujuan pembelajaran dari materi refleksi ini. Yang pertama untuk memahami definisi refleksi dalam geometri dan mengidentifikasi sumbu refleksi. Yang kedua, untuk mengidentifikasi posisi bayangan objek setelah refleksi terhadap suatu sumbu tertentu. Yang ketiga, menerapkan konsep refleksi untuk memecahkan masalah geometri seperti menentukan bayangan suatu titik, garis, atau bentuk dua dimensi lainnya. Dan yang terakhir, memperkuat pemahaman tentang bagaimana objek berubah posisi dan orientasi dalam bidang dua dimensi melalui refleksi. Nah, dari tujuan pembelajarannya, kita bisa tahu nih, jadi apa sih refleksi itu? Refleksi dalam transformasi geometri adalah suatu transformasi yang memetakan setiap titik dari suatu objek ke titik lainnya yang merupakan bayangannya, dengan posisi bayangan tersebut berada pada jarak yang sama dari suatu garis tertentu yang disebut sumbu refleksi. Tetapi, di sisi yang berlawanan dalam refleksi, sumbu refleksi bertindak sebagai cermin yang menciptakan bayangan simetris dari objek tersebut. Secara matematis, jika suatu titik P memiliki koordinat x, y, maka bayangan P aksen setelah refleksi terhadap sumbu tertentu akan memiliki koordinat yang berada tergantung pada posisi sumbu refleksinya. Misalnya, refleksi terhadap sumbu Y, titik P x, y akan menjadi P aksen negatif x, y. Sedangkan kalau refleksi terhadap sumbu X, maka titik P x, y-nya akan menjadi P aksen x, negatif y. Tapi jika refleksi terhadap garis Y sama dengan X, maka titik P x, y akan menjadi P aksen y, x. Jadi ketika di sumbu Y maka X-nya akan berubah menjadi negatif, tapi jika di sumbu X maka Y-nya yang berubah menjadi negatif. Sedangkan bila di garis Y sama dengan X, maka X-nya menjadi Y dan Y-nya menjadi X. Refleksi juga memiliki sifat-sifat. Nah, sifat-sifatnya adalah sifat-sifat dalam transformasi geometri. Jarak antara setiap titik dan bayangannya sama dengan jarak antara titik tersebut dengan sumbu refleksi. Refleksi mempertahankan ukuran sudut, artinya sudut antara dua garis yang direfleksikan tetap sama setelah refleksi.
refleksi membalik orientasi dari objek. Sebagai contoh, jika sebuah objek memiliki orientasi searah jarum jam, maka bayangannya setelah refleksi akan memiliki orientasi berlawanan arah jarum jam. Yang keempat, refleksi menghasilkan simetri terhadap sumbu refleksi. Objek dan bayangannya simetri terhadap sumbu tersebut. Dan yang terakhir sifatnya yaitu garis yang menghubungkan titik asli dengan bayangannya selalu tegak lurus terhadap sumbu refleksi dan terbagi dua sama panjang oleh sumbu refleksi. Rumusnya, refleksi terhadap sumbu X itu Px, Y direfleksikan ke sumbu X, maka P aksen akan berada di X, negatif Y. Jika sumbu Y, maka P aksennya akan berada di negatif X, Y. Dan jika pada garis Y sama dengan X, maka P aksennya akan berada di Y, X. Dan jika terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka P aksennya akan berada di negatif Y, negatif X. Dan jika X sama dengan berada garis vertikal X sama dengan A, maka P aksennya akan berada di 2A negatif X, Y. Dan jika garis horizontal Y-nya sama dengan B, maka P aksennya berada di 2A min X, Y. Nah, karena sudah mengenali rumus-rumusnya, maka kita langsung saja ke contoh soal untuk lebih memahami materi refleksi ini. Di sini ada contoh soal di mana titik A memiliki koordinat 3,4. Tentukan bayangan titik A setelah direfleksikan terhadap sumbu X. Jawab, jika diketahui ketika sebuah titik direfleksikan terhadap sumbu X, maka koordinat Y-nya dari titik tersebut berubah tanda, sementara koordinat X tetap sama. Nah, maka koordinat titik A adalah 3,4. Bayangan titik A-nya adalah 3, negatif 4 karena direfleksikan terhadap sumbu X. Contoh berikutnya, di tepi sebuah danau terdapat sebuah pohon dengan tinggi 10 meter. Pada suatu pagi yang cerah, sinar matahari datang dari arah samping, membuat bayangan pohon tersebut terpantul di permukaan danau yang tenang dan datar. Anggap permukaan air danau tersebut adalah sumbu X. Dalam sistem koordinat Kartesius dan pangkal pohon berada pada titik 0,0, tentukan koordinat bayangan puncak pohon di permukaan danau. Jawabannya yaitu puncak pohon berada pada koordinat 0,10. Karena permukaan danau dianggap sebagai sumbu X, maka refleksi terhadap sumbu X mengubah tanda koordinat Y. Jadi bayangan puncak pohon berada pada koordinat 0, negatif 10. Nah, karena sudah membahas dua contoh soal, apakah kalian sudah memahami apa itu refleksi? Jika kalian masih belum paham mengenai materi refleksi, kalian bisa bertanya di kolom komentar. Maka kita akan bisa membahas lebih lanjut mengenai materi refleksi ini. Oke, karena sudah dipaparkan mengenai pembahasan refleksi, contoh-contohnya dan contoh refleksi di kehidupan sehari-hari, maka saya bisa simpulkan, refleksi adalah transformasi yang mematakan setiap titik dari suatu objek ke titik bayangannya dengan jarak yang sama dan sumbu refleksi tetapi di sisi yang berlawanan. Sifat-sifat utama refleksi, yang pertama jarak yang tetap, 2 sudut yang dipertahankan, 3 kebalikan orientasi, 4 simetri, dan 5 garis tegak. Rumus-rumusnya terhadap sumbu X menjadi X, Y negatif Y, terhadap sumbu Y menjadi negatif X, Y.
terhadap garis Y sama dengan X menjadi Y, X terhadap garis Y sama dengan negatif X menjadi negatif Y, negatif X, garis vertikal X sama dengan A menjadi 2A min X, Y terhadap garis horizontal Y sama dengan B menjadi X, 2B min Y. Nah, pada contoh yang kedua yaitu sifat refleksi, di mana refleksi adalah pencerminan. Ini ada bentuk bangun datar yaitu persegi, yang mana titiknya A 3,4, B 5,6, C-nya 3,8 dan D-nya 1,6. Nah, di sini karena kita merefleksikan terhadap Y sama dengan 2 contohnya ya. Di sini refleksi terhadap Y sama dengan 2. Maka hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah hasil refleksi dari persegi di atas. Seperti itu. Jadi sudah dipaparkan kesimpulan. Maka dari itu, saya memberikan latihan soal mengenai refleksi untuk pemahaman kalian lebih lanjut mengenai materi refleksi. Saya bacakan, di sebuah taman bermain ada sebuah tiang bendera dengan tinggi 8 meter yang berdiri tegak di tepi sebuah kolam. Dasar tiang bendera tersebut berada pada koordinat 5,5 dalam sistem koordinat kartesius. Dengan permukaan kolam dianggap sebagai sumbu X, tentukan koordinat bayangan puncak tiang bendera di permukaan kolam. Silakan kalian kerjakan di buku kalian masing-masing dan disimak lagi videonya agar kalian bisa memahami materi refleksi ini dengan mendalam. Karena sudah di akhir video, sampai ketemu di video selanjutnya yaitu mengenai materi rotasi dan dilatasi pada transformasi geometri. Sampai ketemu, bye-bye.